Bab 111. Kebohongan Lin Tian. Kalian tidak perlu sopan seperti itu, ini juga berkat kalian aku pun juga mendapat keberuntungan di sini. Jelas Lin Tian, iya, benar, tapi jika tanpa bantuan saudaraan kami tidak akan bisa masuk. Nin Emhu menggelengkan kepalanya. Iya sudah lebih baik kalian mandi, jika tidak bau badan kalian akan menyebabkan bau yang busuk. Jelas Lin Tian menata mereka. Saat mendengar perkataan Lin Tian mereka semua kaget dan baru saat itu mereka sadar bahwa diri mereka sangat bau, bahkan Mu Suanyin yang idam itu pun juga merasa malu karena dia saat bangun langsung berdiri di belakang Lin Tian, seperti istri yang baik dan menyayangi suaminya. Jadi dia agak malu karena pemuda ini bahkan tidak memberitahu dia tentang bau badannya. Dasar pria penuh kebencian, kata Mu Suanyin dalam hatinya. Hahaha, sungguh cepat mandi. Kata Lin Tian tertawa bahagia melihat wajah mereka yang sangat malu. Saudaraan kamu harusnya mengatakan ini tadi, salah satu wanita di kelompok Nin Emhu agak malu, dan bahkan wajahnya sudah memerah. Iya, maaf aku salah, silakan wanita duluan tenang saja aku laki-laki baik tidak akan mengintip kalian bertiga para wanita, kata Lin Tian, apa kamu pikir aku percaya padamu? Kata Mu Suanyin sambil mencubit pinggang Lin Tian, aduh sakit. Percayalah nonaku aku benar-benar tidak akan mengintip, kata Lin Tian dengan sedih. Hahaha, saudaraan sepertinya kamu mendapatkan karma karena mengerjai kami, kata Nin Emhu. Hahaha, yang lain akhirnya tertawa senang setelah melihat Lin Tian dicubit Mu Ye dengan wajah sedih. Saudarimu mari kita mandi, yakinlah jika mereka mengintip nanti kita tinggal congkel mata mereka, jelas wanita yang bersama Nin Emhu itu. Iya benar kata saudari Nin, jawab wanita yang di dekat saudari Nin itu, dia adalah adik Nin Emhu bernama Nin Su, mereka dari keluarga yang sama dan ayah, ibu yang sama, adik, kakakmu ini juga orang baik, kenapa kamu berpikir begitu, kata Nin Emhu sedih. Mereka bertiga mendengus dan pergi ke kolam tempat Lin Tian mandi tadi, lalu setelah selesai giliran para wanita, Nin Emhu dan yang lain juga mandi. Setelah beberapa saat mereka semua sudah bersih kembali dan Lin Tian mengajak mereka makan di sana. Walau mereka tidak perlu makan tapi untuk menikmati makanan tentu saja boleh. Saudaraan, makanan ini sungguh enak, jelas Nin Su. Iya, benar sungguh enak, jawab wanita sebelah Nin Su. Hahaha, kalau enak makan saja, balas Lin Tian. Mereka makan dengan lahap. Daging yang dibakar Lin Tian juga adalah daging dari rusa di hutan sektenya yang dia bekukan dan simpan di cincin spesialnya untuk makan seperti ini. Mu Suanyin juga ikut makan dengan mengangkat sedikit kerudungnya, tapi walaupun dia mengangkat kerudungnya itu, yang lain tidak dapat melihat wajahnya, karena kerudung itu khusus dibuat Lin Tian, selama kerudung itu tidak dilepas, tidak ada yang bisa melihat wajah Mu Suanyin. Setelah selesai mereka kekenyangan dan istirahat sebentar, Lin Tian juga duduk sambil menatap langit. Ada apa? Tanya Mu Suanyin. Tidak, aku hanya berpikir di ruang makam ini cukup indah, jelas Lin Tian. Memang indah. Mu Suanyin juga menatap langit dan juga merasa kagum dengan keindahan malam di sana. Beberapa waktu Mu Suanyin mengerutkan kening lalu mengeluarkan batu komunikasi di cincin spesialnya. Setelah membaca pesan dari Wu Xin, dia kaget dan terdiam, menyebabkan Lin Tian menoleh dan melihat Mu Suanyin dengan bingung. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Tanya Lin Tian. Iya, sesuatu yang buruk, kata Mu Suanyin. Apa itu? Lin Tian langsung bangun dari bersandar ke batu di ladang obat itu setelah mendengar perkataan Mu Suanyin. Wu Xin mengatakan bahwa dia bertemu dengan beberapa Yimo, lalu Mu Suanyin menjelaskan di depan Lin Tian dan yang lainnya tentang situasi di makam. Dia mengatakan kepada semua orang yang hidup keluar dari ruang makam, dan hanya mereka yang tersisa di sini. Dan dikabarkan semua orang yang keluar hanya berkisar 600 orang, dan itu pun setelah mereka melakukan pemeriksaan terhadap jimat yang digunakan untuk mengetahui belum atau sudah matinya murid yang masuk ke ruang makam. Setelah mendengar itu Lin Tian mengerutkan keningnya, dia tidak menduga harta yang dicari oleh para Yimo itu adalah tuan dari Yimo, tapi Lin Tian yakin akan satu hal, yaitu tuan yang dikatakan Yimo itu setidaknya berada di tingkat alam abadi bumi, tapi itu juga belum pasti. Apa yang harus kita lakukan saudaraan? Tanya Nin Emhu, dia sangat marah mendengar banyak orang yang mati karena jadi persembahan untuk tuan yang dikatakan Yimo itu. Mereka sangat ingin membunuh dan menghancurkan Yimo, tapi mereka tahu di mana batas mereka. Kalian semua mati keluar dari makam ini, kata Lin Tian. Iya, tapi jika kami semua keluar apa yang akan kamu lakukan di sini? Tanya Nin Emhu.
dia tadi tahu Lin Tian menyuruh mereka keluar tapi tidak dengan dirinya. Mu Xuanyin juga menatap Lin Tian dengan bingung, dan ada kecemasan di mata Mu Xuanyin. Aku akan mencoba mencegah para Yimo itu, tapi yakinlah, mereka tidak dapat mengalahkanku, apalagi menangkapku, jelas Lin Tian sambil menatap Mu Xuanyin yang sudah cemas. Tapi, Mu Xuanyin akan berbicara tapi tangan Lin Tian membelai kepalanya, tenang saja percayalah padaku, setelah kamu keluar katakan bersiap untuk bertempur, dan bawa ini ke tetua pertama, lalu Lin Tian mengeluarkan sebuah benda seperti kompas. Apa ini? Tanya Mu Xuanyin memegang benda itu. Ini adalah alat pendeteksi Yimo disebut kompas Yimo, jawab Lin Tian, dengan ini aku yakin kalian pasti bisa menemukan para Yimo yang berada di luar, jelas Lin Tian. Tapi, sudah mari kita keluar dari ladang ini, tidak baik berlama-lama di sini, jelas Lin Tian memegang tangan Mu Xuanyin dan menariknya ke pelukan, lalu terbang diikuti oleh Nin Emhu dan yang lain di belakang. Selama terbang Mu Xuanyin masih menatap Lin Tian dengan tatapan gelisah dan cemas, Lin Tian yang melihat itu tidak tega dan berkata, baiklah aku akan keluar juga, kata Lin Tian mendesah, lalu mengeluarkan token di cincin spesialnya, Mu Xuanyin senang dan juga mengeluarkan tokennya. Setelah keluar dari ladang langsung hancurkan tokennya, kata Lin Tian kepada mereka. Iya, jawab mereka semua setelah melihat Lin Tian juga bersiap-siap keluar dari ruang makam ini. Setelah keluar dari ladang obat itu, Lin Tian dengan paksa mengendalikan tangan Mu Xuanyin dan menghancurkan token yang sudah dikeluarkan Mu Xuanyin tadi dari cincin spesialnya. Melihat itu Mu Xuanyin kaget dan berteriak. Kamu, maaf aku berbohong padamu, desah Lin Tian sambil mencium kening Mu Xuanyin. Lalu memisahkan diri darinya, setelah token hancur ruang di sana retak dan menyedot Mu Xuanyin keluar dari sana untuk keluar dengan paksa seperti Wu Xin dan yang lain. Yang lain juga kaget melihat Lin Tian yang hanya menghancurkan token Mu Xuanyin saja, dan akhirnya mereka sadar pemuda ini hanya menipu Mu Xuanyin untuk mengeluarkan token itu. Bab 112. Pemuda yang berani. Kamu pria bodoh, teriak terakhir Mu Xuanyin sebelum menghilang di hadapan Lin Tian. Lin Tian menghela nafas melihat Mu Xuanyin yang sudah keluar, karena dia tidak bisa melindungi Mu Xuanyin di saat dia bertarung dengan Oara Yimo, jadi dia memutuskan untuk membuat Mu Xuanyin keluar dulu dari ruang makam dengan berpura-pura setuju untuk ikut dengan dia. Lalu Lin Tian menatap mereka yang sudah dari tadi bersiap memegang tokennya, lalu dengan sedikit ki Lin Tian meluncurkan serangan ke arah token mereka, dan token mereka hancur seperti Mu Xuanyin. Lin Tian tersenyum ke arah mereka. Lalu dia melemparkan sebuah cincin ke Nin Emhu, di bawah tatapan mereka yang masih tercengang, itu adalah hasil dari ladang obat itu, seperti perjanjian 50-50. Kata Lin Tian sambil tersenyum. Saudaraan ini, Nin Emhu sadar setelah mengambil cincin itu, dia tahu Lin Tian adalah orang yang menempati janjinya, tapi baginya itu tidak perlu sekarang karena dia sudah memberikan buah abadi kepada mereka yang lebih berharga, kalian hanya akan jadi penghalangku. Lebih baik kalian keluar dari sini saja, dan katakan pada Mu Xuanyin bahwa aku minta maaf, jelas Lin Tian sambil tersenyum. Huf, pasti saudaraan, jaga dirimu, akhirnya suatu Anlin menghilang dari Lin Tian bersama dengan yang lainnya. Hati-hati saudaraan, cuman suara mereka yang tertinggal tapi mereka sudah dihisap oleh ruang di sana dan dipindahkan keluar. Setelah beberapa saat melihat mereka semua keluar, Lin Tian masih berdiri di sana dengan sedikit linglung. Huf, dia menghela nafasnya dan membuat dirinya tenang lagi, mendapat teman yang setia memang tidak mudah, jelas Lin Tian, dia tahu jika dia tidak bergerak cepat menghancurkan token Nin Emhu dan yang lain mereka pasti akan mengikuti dia di ruang makam ini, dia juga menganggap Nin Emhu dan yang lain sebagai temannya, karena itu dia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Setelah tenang Lin Tian melihat ke arah kedalaman ruang itu tempat yang lebih dalam dari sana. Baik kecil saatnya untuk serius. Kita harus menghancurkan salah satu Tuan Yimo ini jika tidak itu akan menambah beban dari kubu kita, jelas Lin Tian. Iya, aku siap kapan saja kak, jawab Bayi Kecil. Ayo pergi, kata Lin Tian. Lalu bersama Bayi Kecil di atas kepala Lin Tian dia terbang ke arah di mana Wu Xin meninggal pesan itu, di luar tepat di depan berkumpulnya 3 kerajaan dan beberapa murid Sekte Es yang telah datang untuk berjaga-jaga di sana. Mereka melihat seorang wanita keluar dari pintu ruang itu. Tentu wanita itu adalah Mu Xuanyin. Dia menatap ke arah pintu ruang itu dan berteriak marah. Anlin, jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan pernah memaafkanmu, teriak Mu Xuanyin dengan marah, sampai marahnya aura Mu Xuanyin di tingkat ilahi dan membuat orang-orang di sana kaget.
Tetua pertama yang mendengar teriakan marah Mu Xuanyin langsung terbang bersama Wu Xin dan yang lainnya ke tempat Mu Xuanyin. Xuanyin, kenapa kamu semarah itu? Tanya Mu Zixi. Iya saudari, kenapa kamu marah kepada saudara Anlin? Tanya Wu Xin bingung. Dia menghancurkan tokenku, tapi masih tetap di dalam dan berencana untuk melawan para Yimo itu sendirian, teriak Mu Xuanyin dengan sedih. Mendengar itu semua orang yang hadir kaget, pemuda Anlin itu berani tinggal sendirian di dalam. Di bawah kaget mereka beberapa orang keluar dari sana, dia adalah rombongan Nin Emhu dan yang lain, di wajah mereka terlihat sangat sedih dan juga kecemasan. Mu Xuanyin yang melihat mereka langsung menghampiri mereka dan bertanya, "Bagaimana dengan Anlin?" Tanyanya dengan sedikit cemas. "Dia masih di dalam saudarimu, dia hanya berkata untuk meminta maaf kepadamu," jawab Nin Emhu. Mendengar itu mata Mu Xuanyin lemban dan ada air mata jatuh dari matanya, menyebabkan tetua pertama mendesah melihat itu, bahkan Wu Xin dan yang lain tahu saudarinya ini memiliki perasaan terhadap Lin Tian. Tetua pertama mendekat ke arah Mu Xuanyin dan menyentuh pundaknya. "Xuanyin, tenanglah, pemuda itu sangat kuat, pasti dia memiliki rencana lain, dan karena dia yakin untuk tinggal pasti dia memiliki kepercayaan diri," jelas tetua pertama. "Iya saudari, yakinlah pada saudara An, bukankah selama ini dia banyak memberikan keajaiban kepada kita?" Jelas Wu Xin. Mendengar itu Mu Xuanyin sedikit tenang, dan dia pun mulai menutup matanya. Saat dia menutup matanya dia melihat senyum lembut Lin Tian, Dai mengepalkan tangannya lalu membuka matanya. "Huf, tetua pertama, ada yang ingin ku sampaikan kepadamu, ini tentang apa yang diberikan Anlin," kata Mu Xuanyin. "Oh, baiklah, mari kita pergi dari sini dulu," kata Mu Zixi mengangguk. Dia yakin pemuda itu menitipkan sesuatu kepada Mu Xuanyin untuk membantu mengatasi Yimo yang ada di sini. Iya, lalu mereka pergi dari sana, mereka kembali ke tempat yang cukup tertutup di dekat area masuk ruang makam itu. Di sana ada Master Sekte tingkat 1 beserta raja dari 3 kerajaan dan kerajaan maupun keluarga lainnya berkumpul. Di bangku paling depan ada Mu Zixi yang memimpin rapat itu, dia lalu menyuruh Mu Xuanyin menceritakan apa yang ingin Lin Tian katakan kepada mereka. Lalu Mu Xuanyin hanya mengatakan bahwa menurut Lin Tian, para Yimo itu berniat untuk memberikan persembahan atau tumbal untuk menolong tuan mereka yang disegel di sana, tapi karena cara cepat Wu Xin dan yang lain mungkin para Yimo itu akan tertunda sementara waktu. Lin Tian yakin karena tidak bisa mendapatkan tumbal, maka mereka akan menjadikan diri mereka persembahan untuk tuan mereka sendiri karena tumbalnya tidak cukup. "Sungguh para Yimo ini sangat kejam, bahkan pada diri mereka sendiri," kata Raja Wu. Mereka semua mengangguk. Kekejaman Yimo membuat mereka merasa terancam. Jika sampai makhluk di dunia ini menjadi budak Yimo maka hidup mereka dan makhluk lainnya pasti akan sangat menyedihkan. Lalu Mu Xuanyin juga melanjutkan dan mengatakan bahwa Lin Tian juga memberikan sebuah alat untuk melacak Yimo yang bersembunyi di sini. "Xuanyin, apa kamu yakin benda ini bisa berhasil?" tanya tetua pertama, lalu mereka juga menatap Mu Xuanyin menunggu jawaban dari dia. "Aku yakin dan percaya kepada Anlin tetua," jawab Mu Xuanyin tegas. "Baiklah, mari kita coba, tapi bagaimana kita menggunakannya?" tanya tetua pertama itu. Mu Xuanyin juga bingung, dia tidak ingat bagaimana cara menggunakan benda ini. "Bagaimana jika biarkan aku yang menggunakannya?" Bab 113. Kengerian Sekte Langit. "Siapa?" kata tetua pertama sambil berdiri. Semua orang berdiri dan siaga setelah mendengar suara yang muncul entah dari mana itu. Anehnya mereka yang di sana semua berada di alam abadi, tapi mereka tidak bisa merasakan hawa kehadiran orang ini yang membuat mereka menjadi waspada. "Yah, jangan gelisah seperti itu, aku ada di kubu kalian," kata suara itu, lalu seorang pria parubaya muncul di hadapan mereka semua. Melihat pria itu mereka makin waspada dan bahkan bersiap untuk menyerang bersama. Karena mereka tidak dapat merasakan kehadiran pria itu hanya tersenyum ke arah mereka lalu menatap Mu Zixi. Bahkan tetua pertama yang berada di tingkat kelima alam abadi juga tidak bisa melihat melalui pria yang datang itu. "Saudarimu sudah lama, apa kamu lupa denganku?" kata pria itu. Lalu Mu Zixi kaget karena pria ini mengenal dia, lalu dia menatap dengan serius wajah itu. Setelah cukup lama menatap, akhirnya Mu Zixi tahu siapa pria itu. "Salam tetua ketujuh, aku tidak menyangka Anda juga akan berada di sini," kata Mu Zixi. "Oh, Anda mengingat saya ternyata," balas tetua ketujuh. "Tentu saja aku tidak akan lupa, Anda adalah tetua ketujuh dari Sekte Langit,
dari 10 tetua tertinggi di Sekte Langit Anda termasuk yang terkuat dikenal sebagai pedang kilat, jelas Muziksi. Itu hanya julukan, balas tetua ketujuh. Mereka semua kaget mendengar pembicaraan dari tetua pertama Sekte Es tadi. Mereka tak menyangka salah satu tetua besar Sekte Langit berada di sini. Bukankah berarti Sekte Langit sudah mengetahui rencana Yimo itu? Pikir mereka bersama. Baiklah, maaf secara mendadak tadi muncul, namaku Ding Xiaohu, aku adalah tetua ketujuh Sekte Langit, jelas Ding Xiaohu memperkenalkan dirinya. Salam tetua ketujuh, mereka semua memberi hormat kepada Ding Xiaohu, karena mereka tahu pria ini pernah dijuluki sebagai pedang kilat karena teknik pedangnya. Jangan terlalu sopan, aku di sini juga diperintahkan oleh Sekte Masterku untuk membantu kalian, setelah mendengar kerusuhan di kota kerajaan Wu yang diserang oleh sekelompok Yimo, jawab Ding Xiaohu. Kami semua berterima kasih atas bantuan Master Sekte Langit, terhadap benua timur, balas raja-raja dan Master Sekte tingkat 1, itu tidak masalah, mari kita duduk dan membicarakannya, jawab Ding Xiaohu. Iya, saudara Ding ini adalah beberapa murid terbaik dari Sekte Esku, kalian cepat beri salam kepada tetua ketujuh, kata Muziksi, salam tetua ketujuh, Mu Suanyin dan yang lain memberi salam secara serentak. Tidak perlu sopan, sungguh murid yang luar biasa terlebih lagi ada yang telah mencapai alam ilahi. Pantas menjadi murid Master Sekte Es, jelas Ding Xiaohu dengan tersenyum, terima kasih tetua, balas Mu Suanyin. Tidak masalah anggap sesama keluarga, mari duduk, kata Ding Xiaohu berkata misterius. Membuat Mu Suanyin sedikit bingung dengan maksud perkataannya tadi, saudarimu, biarkan aku yang menggunakan kompas itu, kata Ding Xiaohu. Ini, apa saudara An tahu cara menggunakannya? Tanya Muziksi, ia mengerti sedikit. Karena kami memiliki alat seperti itu di sekte walau keliharan orang yang membuatnya lebih canggih daripada kami, jelas Ding Xiaohu sambil berpura-pura mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan sebagai sekte super yang misterius, jawab mereka dalam hati. Aku tidak menyangka Sekte Langit lebih maju daripada kami soal benda seperti ini. Desah Muziksi, tidak itu hanya benda lama, dan hanya leluhur tertinggi yang bisa memakainya di sekte karena ada satu, jelas Ding Xiaohu membuat alasan. Sebenarnya dia juga punya tapi tidak baik memberitahu mereka karena takut identitas Lin Tian ketahuan. Baiklah semuanya kami serahkan kepada Saudar Ding, jelas Muziksi sambil memberikan kompas itu pada dia. Yakin, lalu Ding Xiaohu menjawab dengan serius, setelah mengambil kompas itu dia memasukkan winnya ke dalam kompas dan sebuah gambar seperti peta muncul di hadapan mereka. Lalu ada tanda-tanda merah dan hijau di sana membuat mereka semua bingung apa maksud dari semua itu. Aku tidak menyangka banyak yang bersembunyi di antara murid-murid di sini, jelas Ding Xiaohu dengan sedikit marah ini. Yang lain juga sangat mengejutkan, mereka tidak menyangka begitu banyak Yimo di sini. Apa yang harus kita lakukan tetua ketujuh? Tanya Muziksi, tentu saja bunuh, senyum Ding Xiaohu. Iya, semua orang membagi dan berkomunikasi, coba bunuh mereka dengan sekali serang, jelas Muziksi. Iya, jawab mereka semua. Lalu mereka pergi keluar memerintahkan membunuh orang-orang yang sudah ditandai. Tetua ketujuh aku tidak menyangka Sekte Langit bahkan benar-benar turun tangan secepat ini, kata Muziksi. Hahaha, itu harus karena dari dulu sekte kami bertugas untuk melindungi dunia ini dan memusnahkan Yimo, jelas Ding Xiaohu. Iya, itu benar juga, tapi tidak tahu apa tetua ketujuh juga membawa beberapa murid ke sini. Tanya Muziksi. Mereka sudah beraksi, senyum Ding Xiaohu. Lalu dari luar suara teriakan terdengar, bahkan sebelum pasukan benua timur dikoordinasikan. Bahkan Muziksi, Mu Suanyin yang masih di tenda dapat mendengar teriakan orang-orang yang diserang. Tidak, bagaimana kalian mengetahuinya? Satu demi teriakan terdengar dari luar, menyebabkan bahkan orang-orang di luar kaget melihat orang-orang yang diserang. Bahkan di antara mereka marah atas penyerangan itu tapi setelah melihat manusia yang diserang itu mengeluarkan aura yang menjijikan dan ada wajah mereka yang berubah sangat menakutkan, membuat mereka sadar satu hal. Para penyerangan itu membunuh para Yimo yang bersembunyi di antara mereka. Saat mereka melihat itu semua orang langsung membantu penyerapan itu dan banyak yang bertanya yang mana lagi yang menyamar. Tentu penyerang itu memberitahu mereka dan akhirnya banyak manusia di sana yang menyerang orang-orang yang diperintahkan untuk diserang. Setelah keluar melihat hal itu 3 sekte, 3 kerajaan, Muziksi, Mu Suanyin dan yang lain merasa tercengang. Lalu mereka melihat ke arah tetua ketujuh yang masih tersenyum tenang sejak muncul.
Mereka sadar para penyerang itu adalah murid dari Sekte Langit, jadi Sekte Langit sudah mengetahui semua Yimo yang menyamar, dan mereka menyerang di saat orang-orang sangat marah karena penyerangan Yimo di makam, yang menyebabkan banyak manusia tewas. Karena hal itu sepertinya mereka yang sedang bertarung menjadi dapat bekerja sama dengan mudah, strategi yang seperti itu sangat mengerikan. Sungguh sekte yang mengerikan, desa mereka semua, Sekte Langit, sekte yang kekuatannya sangat tersembunyi. Banyak yang mengatakan sekte ini yang terlemah tapi ada juga pemimpin dari sekte super lain tidak pernah meremehkan mereka. ZZZZ, tetua semua sudah dibereskan. Hormat seseorang berbaju hitam yang muncul di depan tetua ketujuh itu. Bab 114, Api Langit. Bagus, tapi itu tidak semuanya, mereka hanya pasukan kecil mereka. Tetap waspada dan awasi, jelas Ding Xiaohu. Baik, aku mengerti, lalu pria berjubah hitam pun menghulang dari sana. Dan tidak ada aura yang tersisa di tempat dia berdiri tadi. Mereka lagu melihat kekuatan dari Sekte Langit ini. Sungguh sekte super yang kuat, pikir mereka. Setelah itu Ding Xiaohu masih berdiri di sana dan sedikit mendesah memikirkan semua yang terjadi. Apa dunia ini akan terjadi bencana besar lagi? Desah Ding Xiaohu, yang lain mendengar perkataan Ding Xiaohu juga sedikit mendesah di hati mereka. Bahkan ada yang sedih memikirkan bencana itu bila benar-benar terjadi. Ding Xiaohu berbalik dan menatap mereka lagi dengan senyum, lalu dia menatap Muzixi. Saudarimu, sepertinya kamu telah mau ke alam abadi tingkat kelima, memang luar biasa, kata Ding Xiaohu dengan senyum. Mendengar itu Muzixi terkejut bahwa Ding Xiaohu bisa tahu tingkat kultivasi aslinya, karena tidak banyak yang bisa melihat tingkat kultivasinya. Saudar Ding memang luar biasa, bisa melihat melalui diriku, jelas Muzixi, hahaha. Itu hanya biasa saja saudarimu, balas Ding Xiaohu. Baiklah, mari kita membahas hal yang serius sekarang. Aku merasa kelompok lainnya masih bersembunyi di sekitar sini, tapi itu tidak dapat kita lacak karena kekuatan mereka lebih kuat dari yang bercampur dengan kita, jelas Ding Xiaohu dengan serius. Iya, mari kita kembali ke dalam, jelas Muzixi, dan yang lain mengikuti mereka dari dalam. Sedangkan di luar pertarungan sudah berakhir, dan beberapa murid Sekte Langit membakar tubuh para Yimo itu agar ki yang dikeluarkan Yimo tidak membuat yang lain terpengaruh. Di dalam ruangan, mereka semua mulai membuat rencana. Karyan mereka yakin hancurnya tim yang bergabung di sini akan membuat Yimo yang lebih kuat menyerang. Sedangkan di ruang makam, Lin Tian masih terbang menuju arah kedalaman makam itu. Dia sudah mencapai area di mana Wu Xin dan yang lainnya bertemu dengan Yimo dan mayat-mayat manusia yang telah dibunuh. Lin Tian melihat mayat di sana merasa geram, dia bisa melihat bahwa darah mereka diambil sampai kering, dan ada juga beberapa bagian tubuh yang telah hilang dari tubuh mereka. Biadab, teriak Lin Tian, aura membunuh yang luar biasa keluar dari tubuh Lin Tian, membuat petir di langit bahkan angin pun berhembus kencang. Kak, tenanglah, jangan sampai terbawa emosi, kata bayi kecil di atas kepala Lin Tian. Mendengar perkataan bayi kecil, Lin Tian kembali tenang, dia hanya diam dan lalu menggerakkan tangan, sebuah api muncul di tangan Lin Tian, aku harap kalian semua bereinkarnasi, yakin aku akan membalas dendam kalian. Kata Lin Tian, lalu api di tangannya dilemparkan ke tumpukan mayat itu, semua mayat itu terbakar menjadi abu di sana tanpa sisa. Setelah semua mayat itu menjadi abu, Lin Tian lalu melanjutkan perjalanannya menuju kedalaman ruang makam itu. Sepanjang jalan dia tidak berhenti, walau ada beberapa makam di area 80% dia garis bawah, tidak berhenti hanya terus terbang dengan cepat untuk mencapai area inti di sini. Setelah beberapa hari Lin Tian memasuki area di sekitar 90% dari ruang itu, dan juga masih ada sekitar 5 hari sebelum diusir keluar dari ruang ini. Bayi kecil kamu merasakannya? Tanya Lin Tian. Sedikit, aku merasa aura api yang cukup kuat, walau tidak seperti Fenger, kata bayi kecil yang juga merasakan aura itu. Iya, aku merasakan aura itu ditambah, ada beberapa hal yang menjijikan di sana. Kata Lin Tian dengan tampilan marah. Bagus, akan kuhancurkan semuanya, balas bayi kecil. Tidak sekarang, jika kamu berubah kamu akan diusir paksa dari dunia ini. Aku masih membutuhkanmu di saat yang penting, jelas Lin Tian. Baik, aku mengerti kak, jelas bayi kecil. Lalu Lin Tian menuju arah yang dia rasakan tadi dengan cepat, hahaha, tidak kusangka kalau kita akan menemukan api langit di sini. Sebuah tawa bahagia dari seorang berjubah hitam, wajahnya ditutupi oleh jubahnya itu,
Iya, kita beruntung, dengan ini kita bisa mempersembahkan kepada Tuan kita, jawab teman berjubah hitam itu. Di sana ada lebih dari 10 orang yang mengelilingi sebuah naga, tapi naga itu bahkan tidak memiliki daging, karena semua tubuhnya seperti api. Naga itu adalah api langit yang pernah disembunyikan oleh Wu Xin dari Lin Tian. Naga itu kelihatan memiliki roh sendiri dan seperti sangat marah. Roar, naga itu meraung dan menyerang mereka dengan api mereka. Awas, mereka semua menghindar, tapi ada satu yang terlambat lalu terbakar menjadi abu. Melihat itu, pria berbaju hitam itu sangat marah. Sialan kau, patuh dan diam saja saat kami tangkap, serang dia, teriak pria itu. Lalu dia menyerang naga itu dengan Qi Yimo. Yang membuat naga itu agak kesulitan adalah mereka terlalu banyak, dan juga naga itu sepertinya baru mendapatkan kebangkitan kesadarannya, jadi dia terlalu buruk dalam melawan sebanyak itu. Hahaha, gunakan jaring iblis, dengan itu kita bisa menangkapnya, teriak pria baju hitam itu. Iya, lalu mereka semua mengeluarkan jaring hitam dan melemparkan ke naga api, menyebabkan naga itu tidak bisa bergerak sedikitpun. Roarrrrr. Naga itu berteriak dengan marah dan merasa tidak berdaya. Hahaha, kami telah menangkapmu, patuh saja, teriak pria baju hitam, Gegegeror. Naga itu menggigit giginya dengan sedih, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi, karena dia merasa jaring ini menekan dia, seperti khusus dibuat untuk dirinya. Hahaha, jaring iblis ini memang memiliki kekuatan untuk menyegel benda roh sepertimu, jadi menyerah saja, pria itu sangat senang. Dia tidak menyangka api langit benar-benar ada di ruang ini. Dia yakin dengan memberikannya kepada Tuan pasti akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik. Benda seperti api langit tidak boleh diizinkan jatuh kepada Yimo seperti kalian, teriak sebuah suara. Lalu Lin Tian muncul di depan pria itu dan mengepalkan tangannya, dan energi yang luar biasa menghantam dan menerbangkan pria itu sampai ke tanah. Boom. Pria itu jatuh ke tanah, dan berusaha untuk bangun. Tapi saat dia bangun dia memuntahkan seteguk darah dari mulutnya, bahkan rombongan pria itu juga kaget akan kemunculan tiba-tiba Lin Tian, dan mereka tertangkap tidak siap akibatnya. Siapa kau? Kata pria yang terluka itu. Aku, kenapa kamu harus tahu? Kalian Yimo harus mati, teriak Lin Tian mengeluarkan aura membunuhnya. Nak, kau yang harus mati, cepat serang dia, jadikan darahnya persembahan Tuan kita, teriak pria itu. Iya. Lalu mereka menyerang Lin Tian bersama. Kalian yang memintanya, karena kalian menyerang bersama jadi menghemat waktuku, kata Lin Tian, lalu mengeluarkan pedang devornya dari cincin ruangnya. Kalian mati saja, teriak Lin Tian. Bab 115. Kenalan lama. Kalian mati saja, teriak Lin Tian. Lalu dia mengayunkan pedang devornya, dan sebuah lubang hitam besar muncul tepat di atas kepala Lin Tian. Di dalam lubang hitam itu dapat terlihat kegelapan murni dan kekosongan yang tiada akhir. Melahap alam semesta, teriak Lin Tian. Lalu lubang hitam itu mengeluarkan banyak tangan yang besar berusaha menangkap Yimo yang menyerang Lin Tian. Apa? Teriak mereka semua. Mereka takwa, cemas dan bisa merasakan jika tersentuh oleh tangan itu hidup mereka akan benar-benar menghilang. Lari, teriak salah satu dari mereka, diikuti dengan yang lain berusaha untuk melarikan diri. Tidak ada yang bisa melarikan diri, teriak Lin Tian. Lin Tian yang masih mengangkat tangannya ke atas lalu mengarahkan pedang itu tepat menunjuk Yimo yang melarikan diri. Tangan dari lubang gelap itu langsung bertambah cepat dan menangkap mereka satu persatu. Mereka semua kesakitan ditangkap tangan hitam itu, seperti kekuatan Qi Yimo mereka dipaksa keluar dari tubuh mereka. Bukan hanya itu, darah mereka juga seperti disedot oleh tangan itu. Kalian tidak akan mudah mati. Kalian akan kusiksa dan disucikan di dalam dunia devorku secara perlahan, teriak Lin Tian lalu menurunkan pedang devor. Tidak, pemimpin tolong kami, teriak mereka satu persatu, tapi seberapa keras mereka meminta tolong mereka dihisap ke lubang hitam itu, setelah mereka semua masuk ke dalam lubang hitam itu pun menghilang dan langit kembali seperti semula. Pria berjubah hitam yang dipanggil pemimpin itu pun ketakutan melihat pelayannya dihisap ke lubang hitam itu. Dia bisa merasakan bahwa tangan itu saja cukup untuk membunuh mereka dengan mudah, tapi pemuda ini tidak ingin membunuh mereka tapi menyiksa mereka perlahan-lahan. Lin Tian melihat ke bawah, dia turun dari langit sambil berjalan menuju pria itu. Melihat Lin Tian berjalan kepadanya, membuat pria itu ketakutan, dia sangat takut sampai-sampai ingin mencoba melarikan diri. Tapi dia sudah cukup terluka, jadi saat Lin Tian melihat dia akan kabur, Lin Tian pun muncul di depan pria itu. Jangan bunuh aku. Aku mohon,
kata pria itu. Kenapa kamu memohon ampun? Bukankah kalian juga kejam terhadap manusia? Kenapa tiba-tiba kamu takut mati? Kata Lin Tian mengerutkan keningnya. Aku, pria itu tergagap saat berbicara membuat Lin Tian sedikit aneh. Lalu Lin Tian membuka jubah pria itu. Di saat Lin Tian membuka jubah pria itu, Lin Tian kaget karena orang yang dia lihat adalah pemuda yang pernah membuat keributan dengan dia di kedai. Setelah Lin Tian kesal dengan sikap Usin. Kamu, Lin Tian kaget. Tuan maafkan aku, tolong luangkan aku hanya diperintahkan oleh seseorang tuan, jawab pemuda itu. Lin Tian masih kaget dan juga menatap pemuda itu dengan mata yang tajam. Setelah beberapa saat Lin Tian tenang, katakan semua yang kamu tahu, jika bagus aku akan melepasmu, kata Lin Tian. Iya, jawab pemuda itu. Lalu dia menceritakan siapa yang memerintahkan dia ke sini. Dia memang berasal dari Sekte Ular, tapi di Sekte Ular Master Sekte Ular tidak mengetahui ada beberapa musuh yang menjadi mata-mata di sektenya. Orang yang menyuruh pemuda ini adalah Elder Agung Sekte Ular itu sendiri. Dia bukan Elder Agung sebenarnya, tapi dia adalah seseorang yang sudah dikendalikan oleh orang yang dipanggil Master. Siapa Master itu mereka semua tidak tahu. Sejak itu Elder Agung mulai merencanakan cara untuk mengambil alih posisi Master Sekte. Tapi itu gagal karena dia berpikir akan membuat orang lain curiga tentang diri sejatinya. Jadi dia membuat beberapa murid yang jenius untuk mengikutinya bersama, dan dia juga memberikan kekuatan kepada mereka membuat orang yang mengikuti Elder Agung menjadi lebih kuat. Termasuk dia juga, dia sudah menjadi Yimo, dan bahkan entah kenapa dia sangat menyukai daging manusia. Akhirnya ada beberapa saudara yang ikut bersama dia waktu bertemu Lin Tian, dibunuh olehnya juga. Lalu soal dia kenapa di sini? Dia diperintahkan agar membunuh manusia yang masuk ke sini lalu mengambil darahnya dan menjadikan mereka tumbal untuk tuan itu. Dia disegel di pusat ruang ini, jadi untuk membukanya membutuhkan banyak darah manusia. Tapi sejak semua manusia keluar dari dunia ini menyebabkan rencana mereka telah gagal, jadi sebagian dari mereka tinggal di sini, lalu sebagian lagi sudah berada di pusat segel itu. Lalu di luar sana apakah masih ada anak buah dari mastermu? Tanya Lin Tian. Iya. Masih, aku tidak tahu berapa banyak tapi memang mereka berencana untuk membantu tuan pergi dari sini, jawab pemuda itu. Bagus. Elder Agung Sekte Ular benar-benar harus mati, dan juga soal segel itu, aku akan menghancurkan mereka, teriak Lin Tian dengan penuh amarah. Tuan lepaskan aku telah mengatakan semuanya, jawab pemuda itu. Aku lupa, pergilah, kata Lin Tian. Terima kasih, jawab pemuda itu. Tapi di dalam hatinya dia berkata, dasar bodoh, di saat aku bebas dan bertemu dengan yang lain aku akan membunuhmu. Lalu pemuda itu berbalik bersiap untuk pergi, tapi dari belakang Lin Tian tersenyum melihat pemuda itu. Tanpa sepatah kata pun bayi kecil yang diam di atas kepala Lin Tian langsung menyerang dengan tangan kucingnya. Tangan kucingnya itu berubah besar seukuran tangan manusia, tapi berbentuk seperti tangan harimau. Dengan serangan mendadak bayi kecil itu, pemuda itu tidak dapat menghindar sehingga serangan bayi kecil menembus ke jantungnya sampai ke dada depan. Kamu berbohong, kata pemuda itu. Aku tidak berbohong, aku mengatakan kalau aku melepaskanmu, tapi tidak pernah mengatakan bahwa kucingku akan melepaskanmu. Jawab Lin Tian sambil tersenyum. Benar kata kakakku, dia melepaskanmu tapi tidak denganku, kata bayi kecil yang membuat pemuda itu kaget karena tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa dia akan mati di tangan seekor kucing, yang bahkan dia tidak tahu makhluk apa kucing itu sesungguhnya. Guaf, pemuda itu memuntahkan darah hitam. Kamu menghilang saja dari dunia ini, kata bayi kecil. Lalu tubuh pemuda itu pun berangsur-angsur melemah dan matanya pun sudah kehilangan cahaya. Dan pada akhirnya tubuhnya jatuh ke tanah tak bernyawa. Bayi kecil yang melihat itu tidak kasihan sedikit pun, hanya mendengus dan kembali ke kepala Lin Tian dan mengambil posisi tidur. Lin Tian hanya membakar mayat itu dengan apinya, lalu menatap api langit yang masih terkurung di dalam jaring tadi. Apa kamu ingin bebas? Tanya Lin Tian. Naga api itu mengangguk, dia tidak berani melawan pemuda ini, karena dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan di tubuhnya, dan apalagi kucing di kepalanya itu, dia bisa merasakan jika kucing itu ingin dia bisa menelan dirinya, walaupun tubuh dia terbuat dari api. Aku bisa mengeluarkanmu, tapi ada syarat, jawab Lin Tian. Bab 116. Tunduknya api langit. Naga api itu mengerutkan kening tapi masih mengangguk pertanda ingin mendengarkan syarat dari Lin Tian. Aku akan membuatmu memilih,
mengikutiku atau kamu kumurnikan, silahkan kamu pilih, kata Lin Tian. Mendengar pilihan yang diberikan Lin Tian membuat naga api itu sedikit sedih, bukankah sama saja dia akan jadi budak? Dia sudah hidup jutaan tahun dan baru saja mendapatkan akal ilahinya, dia juga berharap suatu saat nanti bisa memiliki tubuh dan tak hanya sebuah api. Kamu boleh memilih, jika kamu mengikutiku, yakinlah aku tidak akan mengecewakanmu. Tapi jika kamu ingin dimurnikan aku pastikan itu tidak akan menyakitkan bagimu, jelas Lin Tian. Pada akhirnya naga api menyerah dan setuju untuk mengikuti Lin Tian. Lin Tian senang dengan naga api yang mengikutinya membuat dia mendapatkan hadiah yang luar biasa. Yakinlah aku juga akan membantumu memiliki tubuh asli, kata Lin Tian serius. Mendengar perkataan Lin Tian naga api bahagia dan berterima kasih dengan cara mengelilingi tubuh Lin Tian. Sudah. Aku ingin menanyakan sesuatu, jika di sini ada kamu, berarti ada pedang api bukan di sini. Tanya Lin Tian, naga itu mengangguk, sebagai bukti bahwa memang ada pedang api di sini. Bisa kamu membawaku ke sana? Tanya Lin Tian. Naga itu berpikir sebentar dan lalu mengangguk ke arah Lin Tian, baiklah, aku akan memasukkanmu ke dunia binatang, itu sangat berguna padamu, nanti temui wanita bernama Fenger di dalam dan biarkan dia melatih hem. Lalu sebelum itu kirimkan saja tempatnya padaku menggunakan akal ilahimu. Kata Lin Tian. Naga itu mengangguk dengan patuh dan mengirimkan peta tempat pedang itu berada. Lin Tian yang melihat peta itu kaget, karena tepatnya pedang api itu berada di pusat ruang ini. Yang lebih parah lagi pedang itu digunakan untuk menyegel seorang Yimo tingkat tuan. Yimo tingkat tuan setara dengan seorang di alam abadi, tapi berapa tingginya Yimo itu tergantung dari tingkatan yang nanti harus dilihat. Baiklah. Namamu api kecil, kata Lin Tian memberi nama ke naga api itu. Mendengar nama yang diberikan Lin Tian api kecil mengangguk bahagia. Setelah itu Lin Tian tidak menganggur dan langsung memasukkan api kecil ke kalung binatang, dan dia pun terbang menuju area pusat ruang makam itu. Dalam perjalanan saat Lin Tian bertemu beberapa Yimo dia membunuh mereka semua tanpa sisa. Dalam 2 hari ini tidak tahu berapa banyak Lin Tian membunuh Yimo di dalam ruang makam itu. Lin Tian yakin kenapa para Yimo itu bisa masuk, karena mungkin ada salah satu dari mereka yang mengetahui pintu selain dari pintu di 3 kerajaan. Di hari selanjutnya Lin Tian sampai di area pusat, dia melihat banyak darah di sebuah altar di sana. Dia bisa melihat sebuah pedang berwarna merah seperti api tertancap di tengah altar itu. Dan bahkan ada beberapa Yimo di sana yang sedang membunuh beberapa orangnya untuk menjadi tumbal juga. Lin Tian bisa merasakan aura mereka masih berada di alam langit yang memungkinkan Lin Tian yakin bahwa ruang ini tetap masih berfungsi menyegel kekuatan semua orang di sini. Lin Tian tidak segera menyerang mereka hanya melihat dan memahami situasi di sana dulu sebelum dia menyerang. Sepertinya pengorbanan darahnya hampir selesai, mereka berkisar sekitar 40 orang lebih, Lin Tian mengerutkan kening. Baginya tidak masalah membunuh Yimo itu tapi dia takut kalau nanti dia membunuh mereka di sini akan melemahkan segel pedang itu. Aku berpikir tidak masalah, aku yakin kekuatan pedang itu cukup untuk menahan Tuan Yimo itu untuk sementara, jelas bayi kecil. Baiklah, kalau begitu lakukan saja, teriak Lin Tian, lalu mengangkat pedangnya dan menghilang dari tempat sembunyi dia tadi, dan muncul tepat di depan para Yimo yang ada di sana. Siapa kamu? Teriak salah satu dari mereka. Malaikat kematian kalian, kata Lin Tian lalu menebas mereka semua dengan pedangnya. Beberapa yang berada tepat di depan tebasan Lin Tian langsung mati. Karena walaupun kejahatan di sini memiliki ilmu untuk menekannya, tapi tidak dengan kekuatan bela dirinya. Serang dia, jangan biarkan manusia ini menggangguku kita, teriak mereka. Lalu semua di sana menyerang Lin Tian, tapi sayang Lin Tian sangat kuat sampai-sampai dari 40 orang tadi hanya tersisa 20-an. Kalian mati saja. Tebus dosa kalian, kata Lin Tian. Rantai kegelapan, teriak Lin Tian. Lalu banyak rantai muncul di belakang Lin Tian dan menyerang mereka semua. Rantai itu menembus dada mereka membuat mereka tidak bisa lari. Apa ini? Teriak salah satu dari mereka. Rantai kegelapan, kalian tidak akan bisa lepas darinya, jelas Lin Tian, dunia melahap buka, kata Lin Tian. Lalu lubang hitam seperti waktu Lin Tian menggunakan untuk menelan pemuda dari sekte ular itu muncul di sini. Kau akan dihancurkan oleh Tuan Mai, teriak orang itu. Dia lalu menggunakan kekuatan penuhnya, lalu meledakkan diri menjadi banyak hujan darah. Darah orang itu pun menetes ke arah altar itu, membuat Lin Tian kaget dan masih tidak sadar. Hahaha, sebentar lagi aku bebas, teriak suara di dalam. Tuan,
Tuan akan bebas gunakan tubuh kita untuk membuka segel Tuan, teriak pemimpin mereka. Lalu satu persatu dari mereka yang diikat di rantai menghancurkan diri mereka, dan banyak darah yang masuk ke altar tersebut. Lin Tian yang masih tercengang dan tersadar, dia yakin bahwa Tuan Yimo ini akan bebas. Tanpa pikir lalu Lin Tian pergi ke tengah altar tersebut, menarik pedang api itu dan langsung mundur agak jauh. Hahaha, akhirnya aku bebas, teriak sebuah suara yang keluar dari dalam altar itu, lalu dia melihat ke arah Lin Tian, nak kamu membunuh pengikutku, aku akan membunuhmu untuk menjadi santapan pertamaku, aku bisa merasakan dirimu cukup kuat, ayo jadilah santapanku, kata Tuan Yimo itu. Jangan bercanda, walau kamu bebas tapi kekuatanmu masih tetap di alam langit, kata Lin Tian tersenyum. Hahaha, walaupun kekuatanku masih belum pulih tapi aku bisa yakin untuk mengalahkanmu nak, kata Tuan Yimo itu, benarkah? Kalau begitu mari bertarung, teriak Lin Tian, lalu dia maju dan menyerang ke arah Tuan Yimo itu. Tuan Yimo itu juga maju dan menyerang Lin Tian. Memang benar walau Tuan Yimo ini baru lepas tapi kekuatannya juga luar biasa membuat Lin Tian sedikit kelelahan. Bahkan dia telah mencoba yang terbaik juga. Agar dapat mengalahkan Tuan Yimo itu. Hahaha, nak cuman seginikah kekuatanmu? Kata Tuan Yimo itu. Aku akan membunuhmu, teriak Lin Tian. Hahaha, mari kita lihat siapa yang membunuh siapa. Lalu Tuan Yimo itu menyerang Lin Tian juga dengan kekuatannya. Bab 117 Kapten Darah. BOOMM. Di ruang makam itu Lin Tian masih bertarung dengan Tuan Yimo. Dengan di tingkatan yang sama baik Lin Tian dan Tuan Yimo seimbang. BOOMM. Lin Tian dan Tuan Yimo terpisah beberapa meter dari area tempat bertempur tadi. Dapat dilihat baju Lin Tian sudah banyak yang robek, dan ada darah keluar dari mulutnya. Tuan Yimo pun juga sama, darah hitam bekas serangan pedang Lin Tian di tubuhnya juga mengalir dari lukanya. Tidak kusangka masih ada pemuda sepertimu. Jika kamu diberikan waktu mungkin kamu bisa memusnahkan kami Yimo yang tersisa di dunia biru ini, kata Tuan Yimo. Benua biru, Lin Tian bingung, apa itu nama dari dunia ini atau tidak, hahaha, iya nama dunia ini benua biru, dulu benua ini adalah yang paling dekat dengan dunia yang kalian sebut dunia dewa, karena pertarungan antara kami dan dewa manusiamu, dunia biru ini menjadi tersegel dari dunia dewa karena pertarungan dahsyat itu. Sejak itu tidak ada orang dari dunia ini yang bisa masuk ke dunia dewa, jelas Tuan Yimo. Maksudmu adalah harusnya ada alat teleport dari dunia ini ke dunia dewa? Tanya Lin Tian. Iya, tapi di mana itu sekarang tidak ada yang tahu bahkan mungkin kalian berpikir tingkat abadi langit ke atas bisa masuk ke dunia dewa, tapi sebenarnya itu tidak mungkin, hahaha, jelas Tuan Yimo. Apa, bagaimana mungkin? Harusnya seorang abadi langit bisa ditarik oleh peraturan dunia ini ke benua dewa, jelas Lin Tian kaget. Tentu saja itu jika dulu, di sini dunia yang sekarang sangat sulit menembus alam langit, apalagi alam di atasnya, sekarang hanya jika ada penguasa dunia biru maka baru bisa membuka batasan dunia ini, dan juga jika pun sudah mencapai puncak alam langit, mereka juga tidak akan pernah bisa maju, karena tidak ada pemiliki benua ini, jelas Tuan Yimo sambil mengejek Lin Tian. Tidak mungkin, jadi maksudmu dunia ini walaupun tingkat tinggi tapi tidak akan ada orang dari dunia lebih rendah yang masuk ke sini dan berarti dunia ini sebenarnya sudah terpisah dari dunia lain. Jelas Lin Tian kaget, hahaha, iya makanya kami para Yimo sekarang senang, tidak ada bantuan dari dunia dewa maka kami bisa menguasai dunia ini dan menjadikan kalian budak kami, hahaha, Tuan Yimo tertawa bahagia. Lin Tian sudah sangat marah. Bagaimana dia tidak menyangka dunia ini yang dipanggil dunia biru sudah benar-benar terpisah dari dunia lainnya. Pantas dia merasa kenapa tidak ada yang pernah naik ke dunia ini walaupun dunia ini, dunia tingkat tinggi. Sial, teriak Lin Tian, hahaha, nak kamu akan mati. Aku akan memberitahumu namaku Kapten Darah, kata Kapten Darah itu. Aku tidak peduli dengan namamu, kamu akan mati di sini. Teriak Lin Tian lalu maju dengan cepat ke arah Kapten Darah, hahaha, ayo. BOOMM. BOOM. BOOMM. Di dalam ruang makan itu Lin Tian dan Kapten Darah bertempur dengan gesit dan sangat kuat. Sampai 2 hari berlalu mereka masih bertarung di dunia itu, sedangkan di luar makam juga telah terjadi pemberontakan oleh Elder Agung dan beberapa orang dari kerajaan maupun sekte tingkat tinggi. Pertarungan di luar telah menjadi pertarungan yang juga mengerikan. Banyak genangan darah di tanah,
mayat-mayat berserakan di tanah. Sial, aku tidak menyangka akan ada pengkhianatan oleh sekte kita dan juga di 3 kerajaan, teriak Master Sekte Ular. Dia dan yang lain tak menyangka akan ada pengkhianat di sekte mereka, bahkan yang mengkhianati mereka adalah orang-orang penting di sekte mereka sendiri, yang membuat mereka merasa tak berdaya. Kalian jangan terlalu emosi, tenanglah dulu, kita masih bisa menang, dan juga tidak sepantasnya kita untuk maju dulu, kata Ding Xiaohu. Kenapa saudara Ding? Tanya Mu Zixi. Yang lain juga bingung, situasi sudah kacau tapi tetua dari Sekte Langit ini masih tetap tenang dan tidak mengizinkan petinggi mereka untuk maju. Karena musuh kita yang asli belum keluar, jawab Ding Xiaohu. Apa, saudara Ding maksudmu? Mu Zixi sangat bingung. Mereka sudah tahu bahwa musuh mereka adalah para pengkhianat ini tapi kenapa tetua ini berpikir musuh mereka belum keluar? Jika aku tidak salah mereka semua sudah menjadi Yimo, tapi kenapa hanya mereka yang muncul dan hanya menyerang wilayah ini saja? Coba kalian pikirkan, tanya Ding Xiaohu tenang, lalu mereka memikirkan memang aneh, setelah semua yang menyerang mereka hanyalah yang terlemah dari pemberontak, walaupun mereka sudah kuat karena menjadi Yimo tapi mereka tetap masih lemah di kata mereka. Iya sebentar lagi orang-orang itu akan keluar dan aku yakin, belum Ding Xiaohu selesai berbicara, dia berdiri dan mengerutkan keningnya menghadap keluar. Mereka datang bersiap bertarung, kata Ding Xiaohu mengagetkan mereka. Baik, mereka berdiri bersama dan mengikuti Ding Xiaohu keluar dari tenda itu. Di luar mereka melihat ke arah langit ada sekitar 20 orang yang memakai baju hitam dan penutup kepala, tapi ada juga dari mereka yang membuat para master sekte sangat marah. Karena mereka tahu orang-orang itu adalah mereka yang menjadi dalang dari pemberontakan ini. Tetua Agung apa maksudmu dengan semua ini kan? Tanya Master Sekte Ular, hahaha, tidak ada, maaf Elder Agungmu sudah lama mati, ini hanyalah tubuh yang aku tempati saja, jelas Elder Agung itu. Apa? Mereka semua kaget, jadi semua orang di sekte dan kerajaan benar-benar telah dijadikan budak oleh Yimo, dan mereka semua sudah lama mati yang pada akhirnya dirasuki oleh Yimo itu. Hahaha, tidak perlu basa-basi lagi, Master meminta untuk mencegah mereka karena Kapten Darah akan keluar dari ruang ini, kata pria berjubah hitam. Iya, hahaha, ayo bertarung, teriak Elder Agung. Semuanya lakukan, bertarunglah jangan tinggalkan satupun yang hidup, teriak Ding Xiaohu. Mereka semua maju, dan pertarungan antara abadi pun dimulai di langit, Ding Xiaohu bertarung dengan pria berjubah hitam yang memimpin tadi. Aku tidak menyangka tetua ketujuh sekte berada di tingkat 7 alam abadi, kata pria berjubah hitam. Oh, aku tidak menyangka kamu bisa melihatnya, tapi bukankah kita seimbang? Kata Ding Xiaohu. Hahaha, ayo. Lalu mereka bertarung habis-habisan di langit. BOOMM. Tempat itu sangat kacau di mana-mana ada pertarungan yang sangat mengerikan, darah, mayat pun berjatuhan dari langit. Banyak orang-orang dari sisi manusia langsung maju dan menyerang para Yimo itu. Mereka sangat membenci Yimo, dan mereka takut diperbudak oleh mereka. Lebih baik mereka mati di pertarungan daripada diperbudak makhluk keji seperti Yimo. BOOMM. Bab 118. Pemuda bertopeng. BOOMM. Habisi para Yimo itu, jangan biarkan mereka menang, teriak salah satu seniman bela diri di sana. Hancurkan Yimo, semua orang di sana bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Di atas langit pertarungan antara abadi pun terus berlangsung, mereka adalah tetua ketujuh sekte langit dan juga tetua pertama sekte es, hahaha, kalian tidak akan bisa menang, lihat saja, kata pria berjubah hitam itu. Belum tentu, walaupun harus mengorbankan nyawa kami akan tetap melindungi dunia ini, teriak tetua ketujuh, lindungi dunia ini. Yang lain juga berteriak mengangkat senjata mereka ke arah para Yimo. Serang mereka saudara-saudaraku, teriak tetua ketujuh. Serang, BOOMM. Di puncak gunung ada pemuda yang di belakang punggungnya ada panah, dia adalah Sukun. Sial, aku harus membantu, kata Sukun. Lalu dia mengambil panahnya dan membidik ke langit. Panah pembunuh iblis, teriak Sukun. Swiss. Panah jatuh ke langit dan di saat itu langit pun menjatuhkan hujan petir yang menyerupai anak panah. Orang-orang yang melihat itu kaget dan mencoba menghindar, tapi saat panah itu jatuh tepat di depan para Yimo dan menghancurkan mereka, mereka bahagia karena mereka tahu itu adalah Raja Panah yang membantu mereka. Hahaha, Raja Panah datang,
ayo serang mereka, jangan takut, teriak salah satu dari mereka. Hahaha, lihatlah keadaan bisa saja berbalik, bagaimana menurutmu? Kata tetua ketujuh yang tadi beradu pukulan telah mundur beberapa langkah. Sial, mereka lagi, kata pria berbaju hitam itu. Apa maksudmu mereka lagi? Sebuah suara muncul dan menyebabkan pria baju hitam itu kaget. Tanpa dia sadari dia refleks menghindar dari serangan yang entah dari mana datangnya itu. Swiss, tangannya terluka terkena serangan yang muncul. Lalu sosok pria muda muncul di depan tetua ketujuh. Melihat pemuda ini tetua ketujuh hanya tersenyum. Terima kasih anak muda, kata tetua ketujuh. Dia tahu bahwa baik Lintian dan anak-anak lainnya tidak ingin mengungkapkan identitas mereka sekarang, jadi dia berpura-pura tidak tahu siapa pemuda di depannya ini. Tetua Sekte Es yang tadi juga bertarung dengan salah satu Yimo yang selevel dengannya pun juga agak kaget. Mungkin dugaan Master Sekte salah, pikir Musiksi. Sekte Es dan Sekte Super lainnya curiga bahwa empat pemuda yang muncul sekarang berhubungan dengan Sekte Langit, tapi melihat reaksi tetua ketujuh yang cukup terkejut membuat pikirannya pun jadi mengerti bahwa pemuda ini tidak ada hubungan dengan Sekte Langit. Tidak perlu sopan, ini sudah tugasku, kata Sukun membalas. Tapi dalam hatinya sudah cukup canggung karena dia tahu dia tidak pantas untuk membuat paman ketujuhnya berterima kasih seperti itu. Tapi dia tahu bahwa itu juga demi mereka, karena dengan menyembunyikan status mereka, akan memudahkan pengalaman mereka dan mencari informasi tentang Yimo dan sekte lainnya. Raja Panah, kau dan saudara brengsekmu selalu mengganggu rencana kami, teriak pria baju hitam itu. Itu sudah tugasku, dan saudaraku, jangan marah begitu, jelas Sukun, sial. Pria baju hitam itu sangat kesal dengan Raja Panah, dengan adanya dia di sini, berarti rencana mereka akan gagal sepenuhnya, kamu tahu, bahkan jika kamu bertarung denganku, kamu tidak akan menang. Jelas Sukun, apa maumu? Teriak pria itu. Mauku? Iya, serahkan saja nyawamu, dan matilah dengan tenang, teriak Sukun dan aura membunuh yang luar biasa muncul di tempat itu. Aura yang luar biasa, kata Musuanyin. Yang lain juga mengangguk dengan perkataan Musuanyin tadi, mereka tahu bahwa Raja Panah memang pemuda yang luar biasa, bahkan mereka tidak bisa merasakan kekuatan asli pemuda itu. Sekarang matilah, kata Sukun, dia menarik panahnya dan langsung membidik pria berbaju hitam itu. Swiss, panah pun langsung menuju ke pria itu, panah yang datang ke arah dia itu membuat pria itu ketakutan. Dia bisa merasakan semacam sensasi kematian yang jelas. Raja Panah, kamu seperti biasa, bebas tak terkendali, sesosok muncul di depan pria itu dan menghancurkan panah Sukun dengan mudah. Sukun mengerutkan kening melihat panahnya tadi dihancurkan, lalu menatap ke pria di depan itu, apa? Banyak orang-orang di sana kaget melihat anak panah Raja Panah dengan mudah dihancurkan. Aku tidak menyangka kau akan keluar untuk menyelamatkan orang ini. Padahal setauku kau adalah orang yang tak peduli dengan kematian orangmu sendiri. Kata Sukun sambil tersenyum memandang pria bertopeng itu, hahaha, dia pelayan setiaku, tentu aku akan menolongnya sedangkan orang-orang itu terlalu lemah untuk menarik perhatianku, jelas pemuda bertopeng itu. Oh, begitukah, sepertinya yang datang hanyalah klonmu saja, kata Sukun, hahaha, cukup untuk menghalangimu Raja Panah, kata pria bertopeng itu. Orang-orang di sana merasa kaget mendengar pembicaraan Raja Panah dan pemuda bertopeng itu, seperti mereka pernah bertemu sebelumnya, dan terlebih lagi yang datang hanya klon saja, jadi mereka tahu bahwa pemuda itu seorang yang kuat di alam abadi bumi. Yah, lukamu pasti terlalu serius jika hanya mengirim klonmu ke sini, kata Sukun dengan acuh. Bukankah itu karena kalian berempat, aku harus menyembuhkan diriku, dan berhati-hati dengan kalian, jelas pemuda bertopeng itu, kamu benar juga. Tapi kamu punya keberanian untuk ke sini, berarti sesuatu yang di dalam itu sangat penting bagi kalian bukan? Kata Sukun. Hahaha, iya tentu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu karena kita teman lama, yang di dalam itu adalah salah satu kapten kami dari suku Yimo. Jelas pemuda bertopeng itu berbicara dengan bebas. Apa? Teriak tetua ketujuh dan tetua pertama. Seorang Yimo berpangkat kapten, itu sudah sekuat seorang puncak abadi. Pantas saja mereka ingin membebaskan orang itu dari dalam sana. Kamu tahu bukan tentang kondisi dunia ini. Jadi seorang kapten sungguh penting juga bagi kami, kata pemuda itu. Mendengar itu Sukun mengerutkan keningnya, tentu dia dan saudaranya yang lain tahu keadaan dunia ini sekarang, tapi dia hanya tersenyum dan berkata,
Cih, aku tidak menyangka seorang kapten di sana, lalu karena itu kami yang seorang jenderal sampai turun tangan, yang berarti kapten ini cukup menarik bagimu bukan? Hahaha, benar Raja Panah, dia adalah orang penting di bagian kami walau hanya seorang kapten. Tawa pemuda itu menyebabkan bulu kuduk semua orang berdiri. Jika itu benar maka, mereka sedang berencana membebaskan para Yimo yang berpangkat kapten di sisi mereka. Ini sungguh adalah malapetaka bagi dunia ini, jika ada banyak. Kalau begitu aku akan mengalahkan klonmu dan menghancurkan kaptenmu itu, jelas Sukun. Lalu aura yang luar biasa keluar dari tubuh Sukun yang mengejutkan semua orang. Tidak kusangka kamu maju ke alam abadi bumi tingkat keempat, kata pemuda itu menggelengkan kepalanya. Brooke, semua orang hampir jatuh saat mendengar itu, seorang pemuda sudah berada di alam abadi bumi, bahkan itu adalah tingkat keempat, bukan di awal. Sungguh pemuda yang luar biasa, pikir mereka. Tetua ketujuh mengangguk sedikit di sana, di dalam hatinya dia cukup senang, sekarang sekte mereka memiliki 4 anak ini maka sudah pasti sekte langit akan tetap jaya. Hanya kebetulan, jawab Sukun. Bab 119, Bing Ye pergi. Hahaha, sudah lama kita tidak bertarung, mari kita mulai Raja Panah, kata pemuda bertopeng itu, lalu dia terbang lebih tinggi dari tempat itu. Cih, aku serahkan yang lain pada kalian, berhati-hatilah, lalu Raja Panah mengikuti pemuda itu terbang. Setelah mereka berhadapan Raja Panah mengeluarkan sabernya, begitu juga dengan pemuda itu mengeluarkan pedangnya dan mulai bertarung di sana. BOOMM, BOOMM, BOOMM. Pertarungan di atas sangat luar biasa membuat langit pun berguncang, bahkan dari pertarungan seorang ahli abadi, itu bahkan sangat kuat. Ayo, serang, teriak mereka memulai pertarungan lagi. Tetua ketujuh dan tetua pertama berkumpul bersama dengan Master Sekte dan yang lainnya di langit. Apa yang harus kita lakukan? Mereka terlalu kuat. Kata Raja Wu, iya, jika begini maka pasukan kita akan kalah, dan juga tidak baik terus membiarkan Ki Yimo terus ada, pasti akan merusak aliran Ki di sini, jelas Master Sekte Bulan. Yang bisa kita lakukan sekarang bertahan, murid-muridku yang lain juga sedang bertarung dengan yang kuat dari mereka, jadi kita hanya bisa mengalahkan musuh yang ada di depan kita, jelas tetua ketujuh. Sial, andai saja ada bantuan dari sekte super atau keluarga tersembunyi lainnya, kesal Raja Rong. Baiklah, mari mengambil satu dari mereka, kata Mu Zixi. Baik, mereka menjawab serentak dan langsung maju ke depan lawan yang mereka pilih, pertarungan itu pun dimulai lagi. Bunuh mereka semua, teriak pria berjubah hitam itu. BOOMM. BOOMM. Hahaha, Raja Panah, sepertinya di sisiku sudah mulai menang. Kata pemuda bertopeng itu. Sukun yang melihat ke bawah, merasa agak tertekan, dia tahu bahwa pasukan dari kubu mereka sekarang mulai berkurang, dan juga sepertinya beberapa Yimo juga sangat kuat. Dan ditambah murid-murid Sekte Langit juga sedang dihadang oleh beberapa pasukan pemuda bertopeng ini. Kamu memang sudah sangat merencanakannya, kata Sukun sambil menatap pemuda itu. Hahaha, pemuda itu hanya tertawa. Di Sekte Langit. Tuan, 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 teriak suara. Suara itu muncul dari luar aula tempat Master Sekte dan yang lainnya sedang berkumpul. Bawa orang itu masuk, kata Bing Yang, tuan, kata pemuda itu dengan hormat. Katakan, kenapa kamu sangat cemas begitu? Kata Bing Yang, tuan, kita mendapatkan berita dari tetua ketujuh dan tim khusus, Yimo menyerang benua timur, kata pemuda itu. Apa? Mereka semua kaget dan berdiri. Bukankah di sana sudah ada tetua ketujuh dan murid-murid yang kita turunkan? Tanya tetua kedua. Itu, sepertinya ini sudah direncanakan oleh para Yimo itu, jadi murid-murid kita sedang dihadang oleh pasukan dari Yimo dan tidak dapat membantu. Lalu Sukun juga yang ingin membantu dihalangi oleh pria bertopeng. Jelas pemuda yang mengirimkan pesan itu, sial, jadi ada ahli alam abadi bumi di antara mereka, kata Lin Ho dengan memukul kursinya. Lalu bagaimana dengan keponakanku? Tanya Bing Yang, sedangkan Tuan Muda Lin belum tahu keadaannya sejak masuk ke ruang makam, pemuda itu sedikit sedih. Apa? Anak itu belum keluar. Apa ada masalah di dalam sana? Fikir Bing Yang. Dikatakan kalau sepertinya Tuan Muda menghentikan pengorbanan yang diciptakan oleh Yimo, untuk membuka segel seorang Yimo kapten, jelas pemuda itu. Seorang kapten dianggap penting bagi mereka, berarti dia kemungkinan seorang jenderal dulu, kata Loulu. Apa?
Kalau begitu itu sangat berbahaya jika benar Yimo itu dulunya seorang jenderal, kata tetua pertama. Tuan Sekte, biarkan aku pergi ke sana, jawab Lin Ho. Saudara kenapa kamu terburu-buru? Baik kamu, aku dan saudara keduamu baru menembus tingkat abadi bumi tingkat kedua. Aku juga masih di tingkat ketiga dan saudara kedua baru maju ke tingkat Grandmaster tingkat tinggi, jelas Bing Yang. Tidak masalah, sepertinya anakku mungkin mendapatkan masalah. Sebagai ayah aku harus membantunya, jawab Lin Ho. Tidak, biarkan aku yang pergi. Sesosok muncul di hadapan mereka, dia adalah Bing Ye. Salam leluhur, hormat mereka. Ayah kamu. Bing yang kaget melihat ayahnya itu. Karena kekuatan ayahnya sudah meningkat pesat. Hahaha, bukankah kalian juga maju karena bantuan leluhur lama? Bagaimana mungkin aku juga tidak, kata Bing Ye. Sejak leluhur lama membantu para petinggi sekte untuk kultivasi, kekuatan mereka juga semakin meningkat dan hasilnya baik dia dan juga tetua lain maju dengan cepat. Walaupun tidak secepat 4 orang itu dan Lin Tian tapi itu sudah cukup bagi mereka semua dengan kemajuan seperti ini, kalian tetap biarkan aku yang ke sana. Aku bisa merasakan cucuku sepertinya dalam masalah karena dia tidak bisa membuka kekuatannya itu, jelas Bing Ye. Baik ayah, tolong bantu benua timur, dan juga Lin Tian, jawab Bing yang menyetujui permintaan ayahnya. Guru tolong, kata Lin Ho juga. Tenang saja, aku akan pergi, lalu Bing Ye menghilang dari sana meninggalkan mereka yang di aula masih berdiri dengan ada sedikit kecemasan di mata mereka. Nak, semoga kamu baik-baik saja, desah Lin Ho. Di dalam ruang Lin Tian masih bertarung bersama dengan Kapten Darah. Kau bukan seorang kapten tapi seorang jenderal, teriak Lin Tian, dia bisa merasakan perbedaan antara ki yang ada pada tubuh Kapten Darah itu. Kau benar aku seorang jenderal, aku dulunya adalah seorang di puncak jenderal sama dengan tingkat abadi bumi puncak di masanya, kata Kapten Darah. Jadi begitu, karena kau tersegel selama itu dan juga sepertinya pengorbanan darahnya kurang kekuatanmu tidak banyak pulih, jelas Lin Tian mengetahui apa yang terjadi sekarang. Nak kamu pintar sekali, memang benar aku tidak kembali ke puncakku, dulu namaku adalah Jenderal Darah Mayat, kata Kapten Darah. Jadi karena kekuatanmu turun kamu menyebut dirimu kapten begitu, tentu saja, itu sudah wajar di kalangan kami para Yimo, jelas Kapten Darah. Jangan harap kamu bisa keluar dari sini, jawab Lin Tian bersiap menggunakan kekuatan penuhnya yang bisa dipakai di ruang itu. Nak kamu tidak akan bisa, menghentikanku keluar dari sini, kamu yang akan menderita nak, jawab Kapten Darah, mari kita lihat, jawab Lin Tian. Lalu Lin Tian mengangkat pedang api yang dia dapatkan tadi di tangannya, dan memanggil api kecil dari kalung binatangnya, lalu api kecil mengelilingi Lin Tian dan mulai memberi kekuatan kepada Lin Tian. Sebuah teknik muncul di benak Lin Tian saat akan menggunakan pedang api itu, nama teknik itu adalah, api kehancuran. Tanpa ragu Lin Tian mulai menggunakan teknik yang muncul di benaknya itu, mengangkat pedangnya yang mengeluarkan api seperti naga, lalu berteriak. Api kehancuran, teriak Lin Tian. Naga darah menghancurkan segalanya, teriak Kapten Yimo itu juga. BOOMM. Ledakan besar mengakibatkan ruang makam bergetar hebat dan di belakang Lin Tian ruang terbelah karena waktu di ruang sudah habis betentu dia akan ditarik kembali keluar, tapi karena serangan itu juga Lin Tian terbang ke dalam lubang hitam itu dengan kecepatan yang cepat, dia memuntahkan banyak darah dari akibat dua serangan yang dia dan Kapten Darah ciptakan itu, begitu juga Kapten Darah juga mundur beberapa langkah saja. Tapi jelas dia juga terluka walau tak separah Lin Tian. Lin Tian memuntahkan seteguk darah lagi di lorong itu. Bab 120. Lin Tian terluka. BOOMM. Dari pintu masuk makam terdengar suara ledakan yang membuat semua orang terkejut. Apa yang terjadi? Kata Mu Suanyin. Lalu dia menoleh ke arah pintu dan melihat sebuah sosok dengan cepat terbang ke belakang dengan sangat cepat. Sosok itu mengeluarkan banyak darah selama dia terbang itu, dan pada akhirnya sosok itu pun menabrak sebuah gunung di sekitar sana. Anlin, teriak Mu Suanyin. Yang membuat Mu Suanyin berlari menuju tempat sosok itu jatuh, dengan cepat dia datang ke sosok itu, di tanah itu dia melihat Lin Tian yang terluka cukup parah. Mu Suanyin yang di sana sangat sedih dan mendekat ke Lin Tian, lalu dia mengangkat kepala Lin Tian dan meletakkannya di pangkuannya. Anlin, kata Mu Suanyin dengan air mata. Lin Tian yang terluka membuka matanya dan menahan sakitnya, melihat wanita yang menangis, membuat Lin Tian sedikit masam,
lalu dia hanya menghapus air mata Musuanyin. Tenanglah, aku tidak apa-apa, kata Lin Tian. Adik, Sukun yang melihat Lin Tian terluka juga ingin ke sisi Lin Tian tapi dicegah oleh pria bertopeng itu. Hahaha, Raja Panah, kemana kamu pergi? Kata pria bertopeng itu. Sial, tetua ketujuh dan yang lain juga tidak bisa apa-apa. Mereka dihalangi oleh para Yimo yang lain. Bahkan tetua ketujuh yang melihat Lin Tian terluka parah membuat dia sangat marah. Dia memang tidak bisa mengatakannya di depan semua orang. Kalian harus mati, teriak tetua ketujuh. Sial, kata pria berjubah hitam itu. BOOMM. Kamu tidak apa? Tanya Musuanyin. Aku tidak apa-apa, hanya terluka sedikit. Masih ada masalah yang akan datang. Bersiaplah, kata Lin Tian sambil mengerutkan keningnya. Apakah Musuanyin sudah menebak sedikit masalah apa itu? Iya, dia telah bebas, aku tidak bisa menghentikannya di dalam, kata Lin Tian menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, yang penting kamu baik-baik saja, jelas Musuanyin. Tenang saja. Lalu Lin Tian mencoba untuk bangun dari pangkuan Musuanyin. Kamu jangan bangun dulu, kamu masih terluka, kata Musuanyin. Tidak apa-apa, bersiaplah. Lin Tian susah payah berdiri di sana, lalu Musuanyin juga membantu Lin Tian berdiri. Aku tidak menyangka mereka benar-benar sudah siap. Lin Tian menggelengkan kepalanya melihat ke tempat pertarungan terjadi. Iya, kami juga baru sadar kalau ada pengkhianat dari sekte tingkat 1 dan 3 kerajaan, jelas Musuanyin. Tentu mereka tidak akan terdeteksi karena mereka pasti menggunakan semacam alat untuk menyembunyikan aura mereka, jelas Lin Tian yang sudah menduga. Dia keluar, kata Lin Tian menatap pintu ruang itu. Hahaha. Akhirnya aku bebas, sebuah suara mengagetkan semua orang di sana dan sebuah sosok muncul di depan pintu itu. Wajah dan tubuhnya yang kekar tapi menakutkan, giginya yang bukan seperti gigi manusia, sangat tajam dan menakutkan. Huff, Lin Tian menghembuskan nafasnya dan melepaskan tangan Musuanyin lalu terbang ke langit. Hahaha. Nak, kau terluka juga ternyata, memang anak yang hebat, kata Kapten Darah. Jangan harap kamu bisa menang, kamu masih di alam puncak langit. Aku masih bisa melawanku, kata Lin Tian. Hahaha, itu tidak lama, dengan darah-darah ini aku akan sembuh sedikit, katanya bersiap untuk menggunakan teknik darahnya menelan semua mayat di sana. Tidak akan kubiarkan, teriak Lin Tian, mengeluarkan pedang api lagi, lalu dia menebas ke arah Kapten Darah itu. Hanya saja Kapten Darah tersenyum sedikit, dan menakis serangan Lin Tian, walaupun dia mundur beberapa langkah. Hahaha. Nak, belum selesai dia berbicara Lin Tian sudah muncul di depannya, yang membuat dia kaget dan menghindar, tapi tangannya terkena tebasan Lin Tian itu. Swiss, tangannya terpotong oleh Lin Tian. Kapten Darah kaget dan juga merasakan sakit dari tangannya yang dipotong. Kau, teriak Kapten Darah. Pria bertopeng itu juga kaget melihat tangan Kapten Darah terpotong dengan mudah. Dia tahu bahwa fisik Yimo setingkat kapten sangat kuat, berarti pedang yang dipakai pemuda itu juga kuat dapat menebas tubuh seperti mereka. Nak, kau akan mati, teriak Kapten Darah. Lalu dia menggerakkan tangannya, dan seluruh darah yang mengalir langsung menuju masuk ke alisnya, yang membuat semua orang ketakutan dan juga mulai marah melihat mayat saudara-saudara mereka digunakan untuk pengorbanan. Hahaha, Raja Panah, kamu gagal, kata pemuda bertopeng itu. Sial, kata Sukun. Aku tidak akan membiarkanmu, kata Lin Tian. Lalu dia menyerang Kapten Darah lagi, dengan pedang apinya. BOOMM. Lin Tian terbang lagi dan mendarat di tanah. Nah, kamu tidak akan bisa mengalahkanku, hahaha. Kapten Darah tertawa gembira. Semua darah masuk ke alisnya dan tangan yang dipotong Lin Tian pun telah kembali seperti semula. Sial, jawab Lin Tian berdiri di reruntuhan itu. Anlin, kata Musuanyin muncul di depan Lin Tian. Aku tidak apa-apa, kata Lin Tian agar tidak membuat Musuanyin terlalu khawatir. Kamu jangan memaksakan diri, kata Musuanyin. Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa tidak khawatir, tapi tidak bisa apa-apa juga, karena jika dia membuka segel kekuatannya maka itu juga masalah pada dirinya, maka status dan siapa dia akan terbongkar di sini. Akhirnya akan sulit baginya keluar mengelilingi dunia ini. Hahaha, kekuatanku setidaknya pulih sedikit, kata Kapten Darah. Sekarang dia sudah melangkah ke alam abadi bumi langsung, karena menghisap darah manusia dan para Yimo yang mati dalam pertempuran itu. Sial, apa yang harus kita lakukan? Teriak Raja Wu melihat mayat dari kubunya seperti tidak ada darah, kurus dan menakutkan jika dilihat. Kita harus mengalahkannya,
Jangan biarkan dia sembuh, karena orang ini seorang jenderal, teriak Lin Tian. Apa? Orang ini seorang jenderal, pantas mereka telah bersiap cukup. Sekarang mereka mengerti alasan sesungguhnya, para Yimo ingin membebaskan seorang mantan jenderal di kubunya. Hahaha, sudah terlambat untuk itu. Nak, kamu akan mati olehku nanti, kata Kapten Darah itu, terus menghisap darah para manusia dan Yimo yang mati. Dan kekuatannya terus naik, tapi berhenti di tingkat ke-6 alam abadi bumi. Cih, hanya seginikah, kata Kapten Darah. Hahaha, tapi tidak masalah, dengan membunuh kalian yang ada, teriak Kapten Darah itu. Aku harus maju, kata Lin Tian berusaha berjalan, tapi sepertinya dia terluka parah karena serangan balik pedang api ini. Hahaha, Nak mati, kata Kapten Darah. Lalu sebuah tombak darah terbang menuju Lin Tian dengan cepat. Kamu yang harusnya mati, dasar menjijikan, kata sebuah suara. Siapa? Kata Kapten Darah. Tombaknya tepat berhenti di depan seorang pria parubaya di depan Lin Tian. Lalu pria itu menghancurkan tombak itu dengan mudah. Siapa kamu? Kata Kapten Darah dengan serius melihat pria itu. Bersambung.